Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Desi Kota yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sering mendengar salah satu daripada kewajiban umat Islam adalah dengan mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Ya. Az-zakah secara lughatan ataupun secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah wajibkan bagi orang-orang tertentu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan kadar dan waktu tertentu ataupun haul, ya. Tentu ini semua diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan berbicara tentang masalah zakat, tentu zakat ini adalah termasuk daripada rukun Islam yang perlu kita perhatikan. Namun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan daripada zakat itu, dan bagaimana ketika ada orang yang enggak mau ngeluarin zakat? Nah, tentu keutamaan daripada zakat itu adalah untuk menyucikan harta kita daripada hak orang lain, dan juga menyucikan jiwa kita daripada sifat kikir dan sifat tidak mau berbagi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada harta mereka. Untuk apa? Ya, untuk dia keluarin zakat agar apa? Untuk menyucikan jiwanya dan juga menyucikan hartanya daripada hak-hak orang lain. Menyucikan jiwanya daripada sifat kikir, sifat tidak mau berbagi. Itu keutamaan daripada berzakat itu. Kemudian ketika ditanya, "Ustadz, apa sih hukuman bagi orang-orang yang nggak keluarin zakat?" Ataupun ada orang yang dia sama sekali tidak mempercayai bahwasanya zakat itu wajib. Maka ketika seseorang dia mengingkari wajib zakat, maka kata para ulama dia telah kafir ataupun murtad, karena dianggap dia tidak percaya kepada salah satu daripada rukun Islam yang 5, adalah salah satunya berzakat. Dan wajib atas orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mau ataupun dia tetap mengingkari wajib zakat, seakan-akan yang mengatakan zakat itu nggak wajib, ya, maka ya ketika dia meninggal dunia, kata para ulama, tidak boleh dia dimandikan, tidak boleh dia dikafankan, tidak boleh dia disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Maka sahabat Desi Kota yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, ada orang yang nggak mau keluarin zakat, dia sudah tahu itu wajib zakat, tapi dia bermalas-malasan ataupun dia nggak mau, takut berkurang harta. Maka ini hati-hati, ya. Bahkan bagi orang-orang berbuat demikian, harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus benar-benar, ya, tetap mengeluarkan zakatnya. Karena pada hakikatnya zakat ini adalah hutang berkaitan dengan hak Allah yang harus dia lunaskan. Adapun orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat ke-34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah", orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, "Fabashshirhum bi'adzabin alim", maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Bagaimana itu? Kabar gembira dengan azab yang pedih. Apakah kita gembira dengan datangnya azab?
maka ini adalah penghinaan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Lalu apa azab yang Allah berikan kepadanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak emas yang dia simpan, ketika seorang menyimpan emas sudah mencapai nisab, ya 85 gram, sudah mencapai haul selama setahun, maknanya disimpan selama setahun, maka wajib dia keluarkan 2,5%. Maka kalau ketika dia nggak mau keluarin zakat tersebut, ya, di hari akhir nanti, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas. Fatukwa biha jibahuhum, akan ditempel di dahi mereka. Kenapa ditempel di dahi? Karena dia sudah tahu itu wajib zakat, tapi dia nggak mau keluarin zakat. Kemudian ditempel di lambungnya. Jadi lempengan emas yang panas tadi ditempel di lambung. Kenapa ditempel di lambung? Karena dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat, fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian nanti lempengan emas yang panas tadi akan ditempelkan di punggungnya, di belakang. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih mencintai hal itu dari taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat desi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW juga Rasulullah mengatakan, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka di hari akhir nanti muthila lahu sujaan aqra, harta yang dia simpan itu akan berubah menjadi seekor ular yang ganas. Lalu dia mengeluarkan buih yang banyak di mulutnya. Ini menunjukkan bahwasanya saking banyaknya bisa yang dikandung di kepala ular tersebut. Lalu dia memakan tangan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu. Lalu seraya dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Maka oleh karena itu, sahabat desi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita keluarkan zakat kita. Kita sucikan harta kita. Kita sucikan jiwa kita daripada sifat-sifat kikir. Karena sejatinya ketika kita mengeluarkan zakat, tentu di sana ada ibadah, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara tidak langsung ini juga akan membantu saudara-saudara kita asnaf penerima zakat untuk mengurangi beban-beban kehidupan mereka. Dan ketahuilah bahwasanya potensi zakat yang ada di Aceh sendiri itu sangat luar biasa, sampai 4 triliun. Maka kalau ini benar-benar disalurkan, kalau ini benar-benar dipertanggungjawabkan, kalau ini benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mungkin ke depan tidak ada lagi orang-orang yang bisa menerima zakat. Ya, dan ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Tidak ada lagi orang-orang yang fakir miskin dan lain sebagainya. Karena kenapa? Pendistribusian zakat itu benar-benar tepat, dan pada akhirnya ya, kalau zakat ini benar-benar dimanfaatkan, tentu yang menjadi sejahtera adalah umat Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu, sahabat DSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita mengeluarkan zakat kita, karena sejatinya zakat ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyucikan jiwa kita dan harta kita daripada hak-hak asnaf penerima zakat. Sehingga harta yang kita miliki ini pun tentu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari akhir nanti Rasulullah SAW mengatakan, lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah berkaitan dengan hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia peroleh hartanya itu dan kemana dia infakkan, dia habiskan hartanya itu. Dan ketahuilah, ma naqasat sadaqatu minal mal,
tidak akan berkurang harta kita dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, gak akan berkurang. Bahkan Allah berikan keberkahan-keberkahan terhadap harta yang kita miliki. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW juga mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam akan berkata, mali, 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 hartaku, hartaku, dan hartaku. Rasulullah mengatakan, tidaklah harta kalian melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus lama-lama akan lapuk, akan lesuh. Apa yang kalian simpan itu belum tentu jadi milik kalian. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kekal yang akan menemani kita sampai dengan hari akhir nanti. Maka oleh karena itu, sahabat DSI Kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita keluarkan zakat kita, karena sejatinya di sana ada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya tentu harta ini bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.